Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 Administrasi Bisnis Serapan 4C Pagi akan mempresentasikan mengenai administrasi dan organisasi kantor. Kelompok kami terdiri dari Nasya Naflah, Putri Puspitasari, dan Jihan Afnan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk tentang pengertian administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrer yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Sedangkan menurut para ahli, Leonard D. White mengatakan administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, dalam ukuran besar maupun kecil. Kemudian, administrasi perkantoran adalah suatu serangkaian kegiatan atau aktivitas rutin fungsi manajemen di dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi. Selanjutnya adalah pengertian organisasi. Secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu organon yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sedangkan pengertian menurut para ahli yaitu Chester E. Barnett mengatakan organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya pengertian organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran merupakan keseluruhan aktivitas yang ada di dalam lingkungan perkantoran yang mana setiap aktivitas yang ada dilakukan secara sadar, terstruktur, dan terorganisasi serta diatur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi. Di dalam organisasi perkantoran, terdapat prinsip-prinsip dalam menjalankan perusahaannya. Terdapat 8 prinsip dalam organisasi, yaitu yang pertama, prinsip tujuan yang sama, yang kedua, prinsip kesatuan fungsi, yang ketiga, prinsip hubungan antar individu, yang keempat, prinsip kesederhanaan, yang kelima, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, yang keenam, prinsip laporan kepada pimpinan tunggal, yang ketujuh, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, dan yang terakhir, prinsip jangkauan pengawasan. Yang terakhir adalah tujuan organisasi. Dalam suatu perusahaan, sudah pasti ada tujuan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan itu sendiri. Terdapat 6 tujuan organisasi. Yang pertama, organisasi adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kemandirian dan sumber daya. Yang ketiga, wadah bagi individu yang ingin meningkatkan jabatan. Yang keempat, wadah mencari keuntungan bersama. Yang kelima, pengelolaan lingkungan secara bersama. Dan yang terakhir, menambah pergaulan. Selanjutnya, kesimpulan dari administrasi dan organisasi kantor ialah administrasi dan organisasi adalah dua elemen yang krusial yang saling terkait dan yang paling penting dalam keberhasilan suatu entitas. Sedangkan organisasi menciptakan wadah untuk kolaborasi, penetapan tujuan, dan adaptasi terhadap perubahan. Kombinasi dari administrasi dan organisasi akan menghasilkan efisiensi operasional, stabilitas keuangan, lingkungan kerja yang produktif, dan kemampuan mencapai tujuan bersama. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.